وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن الاستدراج أن يكون العبد منتشر الصيت ولا يخاف من المكر في ذلك. Wa minal istidraji, dan itu termasuk daripada istidraj, diluluh. Allah berikan nikmat sebanyak-banyaknya, tapi Allah benci kepadanya. Nanti apabila menindaknya, itu tidak bisa ditunda-tunda, tidak bisa dia minta ampun. Itu namanya istidraj. Wa minal istidraji, dan itu termasuk daripada istidraj, diluluh. Ayyakuna, adapun hendak ada al-abdu, ialah seorang hamba, muntasyirah sayti, itu tersebar nama harumnya. Nama harumnya tersebar. Nama masyhur kebaikannya itu tersebar. Wa minal istidraji, dan itu termasuk daripada istidraj, diluluh. Diberi nikmat sebanyak-banyaknya, tapi nanti dijebak oleh Allah. Ayyakuna, adapun hendak ada al-abdu, ialah seorang hamba, muntasyirus sayti, itu tersebar nama harumnya. Dikagumi orang banyak, oh si fulan bin fulan, orang agung, orang besar, karismatik, tetapi wala yakhafu, dan tidak takut ialah abdi minal makri, dari tipu daya Allah, fi dzalika, di dalam muntasyirus sayd. Jadi dia tidak takut kalau ini kan bisa tipu daya itu. Maka salah satu syaratnya thariqah kita ini harus adamul amni min makrillah. Tidak aman dari tipu daya Allah. Bukan suudzon kepada Allah, bukan. Tapi tidak aman dari tipu daya Allah. Karena bisa juga amalan kita apa semua itu bisa tipu daya itu. Kita jangan merasa cukup di situ, tapi selalu takut daripada makar tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafu, dan tidak takut ialah abdu minal makri, dari tipu daya, fi dzalika, di dalam muntasyirus sayti. Fi dzalika, di dalam muntasyirus. Di seluruh apa yang Allah berikan kemuliaan kepada kita, kita ini takut. Takut itu tipu daya yang ujungnya su'ul khotimah. Takut. Wala ya'manu min makrillahi illal qaumul khasirun, dalam Al-Quran. Tidak aman dari tipu daya Allah kecuali orang-orang yang rugi. Jangan putus asa, karena putus asa itu termasuk kufur. Dan jangan lepas daripada takut makrullah, karena kalau takut makrullah telah lepas dari hati, ini tandanya orang merugi. Jadi wazifatul qalbi itu belum pernah selesai. Tugas hati kita ini belum pernah selesai. Selesainya nanti kalau di surga bifadlillah, sudah mendapat keridhaan Allah, sudah jumpa Allah, itu baru selesai. Sekarang ini masih marahilul imtihan, masih perjalanan ujian terus. Ujian terus. Jadi ya harus siaga satu, gak bisa main-main, gak bisa. Harus siaga satu terus. Kalau lengah ya setan masuk. Awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah. Awalam yatafakkaru, apakah dan tidak berfikir ialah kufaru Makkah. Wa ya'lamu, maka tahu ialah kufaru Makkah, ma kepada sesuatu bisahibihim, yang ada di temannya kufari Makkah, yaitu Muhammadin, rupanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min jinnatin, dari sifat gila. Karena orang-orang kafir Quraisy itu menuduh wahyu yang dibawa Muhammad itu adalah sihir. Ternyata bukan, ya kan?
Awalam yatafakkaru, apakah dan tidak berfikir ialah kufaru Makkah. Wa ya'lamu, maka mengetahui ialah kufaru Makkah ma kepada sesuatu bisahibihim yang ada di temannya kufari Makkah, maksudnya ay Muhammadin, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min jinnatin, dari sifat gila. Romau menuduh ialah kufaru Makkah hu kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil jununi, dengan sifat gila. Oh, Muhammad itu majnun, dituduh sihir, dituduh asatirul awalin, itu Al-Quran, itu ceritanya orang-orang dulu yang bohong. Hanya dituduh tukang sihir, dituduh tukang syair, dituduh majnun. Itu tuduhan-tuduhan yang tidak berhujjah. Maka dikala orang-orang kafirnya, kaumnya Nabi Musa menuduh Nabi Musa tukang sihir, yang beriman siapa? Yang beriman tukang sihirnya. Karena tahu sihir ini kadarnya sampai segini, kalau melebihi ini bukan sihir, ini mukjizat. Akhirnya beriman. Kalau kufaru Makkah bukan tukang sihir, hanya menuduh baginda Nabi, katanya tukang sihir. Kalau tidak, menuduh tukang syair. Orang-orang kafir Mekah banyak ahli syair. Orang yang jujur, loh, saya ahli syair, tapi Quran ini tidak seperti ini, tidak. Ramau menuduh ialah kufaru Mekah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil jununi, dengan sifat gila. Lamma ra'au, dikala melihat ialah kufaru Mekah halahu, kepada tingkahnya baginda Muhammad, mukhalifan, keadaan bertentangan, tidak sama, lihalihim, kepada tingkahnya kufaru Makkah. Lamma ra'au, dikala melihat ialah kufaru Makkah halahu, pada tingkahnya Nabi Muhammad, mukhalifan, keadaan bertentangan, tidak sama, lihalihim, kepada tingkahnya kufaru Mekah. Yang mana ada pun kufaru Mekah, yang mana ada pun kufaru Mekah, mukbilun, itu menghadap, ala dunya, atas keduniaan, wat takatsuri, dan memperbanyak dunia, wa hubbi syahwat, dan mencintai beberapa syahwat. Yang mana ada pun kufaru Mekah, mukbilun, itu menghadap, ala dunya, atas dunia, semangat mengumpulkan dunia, wat takatsuri, dan memperbanyak, numpuk-numpuk dunia, wa hubbi syahawati, dan cinta beberapa kesenangan. Sedangkan wa huwa, adapun baginda Muhammad, mu'ridun, itu berpaling, an hadza, dari ini, ad-dunya, wat takatsur, wa hubbi syahawat, kullan, seluruhnya. Wahwa, yang mana adapun baginda Muhammad, mu'ridun, itu berpaling, an hadza, dari ini, ad-dunya, at-takatsur, hubbi syahwat, kullan, seluruhnya. Qalu, berkata il kufaru Makkah, hadza, adapun ini Muhammad, la aqla, itu tidak ada akal, indahu, di samping Muhammad, majnunun, dengan hati gila. Kata mereka, dunia enak kok, memperbanyak dunia itu enak kok, cinta syahwat kok enak kok Muhammad enggak mau? Berarti gila. Penilaian-penilaian yang tidak berdasar. Kalau berkata al-kufar Makkah, hadza, adapun ini Muhammad, la aqla, itu tidak ada akal lah, indahu, di samping Muhammad, majnunun, ay huwa majnun, itu gila. Wakilah, dan diucapkan, nazalat, turun. Wakilah, diucapkan, nazalat, turun, ialah awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah. Nazalat, turun, ialah ayat awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah, turun lamma qala, dikala berfirman Allah Ta'ala, ya Allah Tabaraka Ta'ala,
wa anzir ashiratakal aqrabin. Wa anzir, dan kau beri peringatan Muhammad ashirataka kepada keluargamu al aqrabin yang terdekat. Hanya orang yang hidup di atas hidayah kan akan diuji dengan keluarga yang terdekat. Kalau berselisih dengan kita, ya kita susah sekali. Keluarga terdekat berselisih. Diuji dengan tetangga. Diuji dengan keduniaan. Ya. Dihalangi oleh hawa nafsunya. Disesatkan oleh setannya. Maka orang yang ingin martabat tinggi di akhirat di sisi Allah ya nggak bisa leha-leha. Ternyata menghadapi musuh yang berat semua. Wanzir, dan kau berikan peringatan Muhammad ashirataka kepada keluargamu al-aqrabin yang terdekat. Itu diantaranya Bani Hashim. Orang Quraisy kan sukunya banyak. Dari Bani Zuhrah, dari Bani Taim, dari Bani Abdi Syamsin, Bani Umayyah, Bani Adi, berapa Bani Quraisy, dan yang Baninya Rasulullah Aqrabin itu Bani Hashim. Hashim bin Abdi Manaf, bin Qusain, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ayn, bin Ghalib, bin Fihrin. Lah ini Fihrin. Jadi dari Fihrin sampai baginda Muhammad ini Quraisy semua. Beberapa Bani. Baninya Sayyidina Abu Bakar, Bani Taim. Taim bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ayn, bin Ghalib, bin Fihrin. Sayyidina Umar, baninya Bani Adi. Ya Adi bin Ka'ab. Sayyidina Utsman dari Bani Abdi Syamsin, Bani Umayyah. Sayyidina Ali dari Bani Hashim. Abdurrahman bin Auf dari Bani Zuhrah. Talhah bin Ubaidillah juga dari Bani Taim, saudaranya Abu Bakar. Nah, Bani Rasulullah asyirat al-aqrabin itu Bani Hashim. Ada Amr bin As dari Bani Sahmin, orang Quraisy juga. Kalau kita mempelajari dari perjalanan baginda Muhammad SAW sejak jadi Nabi sampai hijrah ke Madinah, sambung mempelajari hikayatnya Sayyidina Abu Bakar selama 2,5 tahun lebih jadi khalifah, Sayyidina Umar selama 10 tahun, Sayyidina Utsman 12 tahun, tapi 6 tahun terakhir penuh dengan fitnah. Sehingga Sayyidina Utsman dibunuh oleh orang-orang Mesir. Fitnahnya dari mana? Ya dari Bani Umayyah sendiri. Bani Umayyah itu menipu kepada Sayyidina Utsman, ya baninya sendiri. Hingga untuk gubernur di sana Bani Umayyah, sana Bani Umayyah, sana. Akhirnya bani-bani yang lain cemburu sosial, terjadi fitnah besar. Hanya terbunuhlah. Tapi Sayyidina Utsman enggak salah, yang salah Bani Umayyahnya, baninya sendiri. Dan orang-orang lain, orang Mesir. Dikalikan Sayyidina Ali, Sayyidina Ali selama 6 tahun, lam yasfulahu yaumun wahid. Satu hari sunyi dari peperangan saja enggak. Peperangan. Sampai Sayyidina Ali dibunuh oleh Abdurrahman bin Al-Muradi, orang-orang Yaman. Abdurrahman Al-Muradi Ibn Muljam, Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi Al-Yamani. Ibu. Bagaimana kalau enggak siaga satu? Siaga satu semua itu. Enggak ada yang leha-leha. Sama kalau orang pegang suluk dalam satu thariqah, sungguh-sungguh enggak bisa leha-leha. Enggak bisa. Waktunya itu diperas. Kalau leha-leha ya kemasukan setan. Fusaida maka naiklah Nabi ala Jabalis Sofa, atas gunung Sofa Marwah yang biasa untuk sa'i.
Wasaida maka naiklah baginda Muhammad ala Jabal Safa atas gunung Safa, Safa Marwah yang untuk sa'i. Wasara dan menjadilah Nabi yundiru memberikan peringatan al-laila di malam bulan seluruhnya. Ya bani fulan, ya bani fulan. Wasara dan menjadilah baginda Nabi yundiru itu memberikan peringatan Nabi al-laila di dalam malam kullan seluruhnya. Peringatannya ya bani fulan wahai bani anu, ya dari bani orang Quraisy. Ya bani fulan wahai bani anu, ini sunnya aku hadiru itu aku memberikan ancaman kepada kalian agar kalian takut min adabi yaumil akhirah, dari siksanya hari akhirat. Dan naiklah dari Bani Taim bertukar-tukar ke atas. Bani Adi, Bani Zuhra, Bani Sahmi, Bani Umayyah, Bani Abdi Manaf, sampai Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, naik Bani Muttalib, Bani Imam Syafi'i. Yang akhirnya, ini mau apa Muhammad? Ya, mau menuhankan Allah. Ini sunnya aku hadiru itu memberikan peringatan keras kepada kalian wahai bani fulan, wahai bani fulan, bani min bani Quraisy, min adabi yaumil akhirah, dari adabnya hari akhirat. Yad'uka dan berdakwah ialah baginda Muhammad hum kepada bani atau asyiratihil aqrabin ilal iman kepada iman hatta asbaha sehingga subuh ialah Muhammad as-subha pada subuh. Falamma asbahu maka dikala berpagi hari ialah asyirah bani Quraisy. Falamma asbahu maka dikala berpagi hari ialah bani Quraisy. Qalu maka berkata ialah bani Quraisy, la syakka tiada ragu indana menurut kami. Al-ana sekarang fi jununi Muhammad, di dalam gilanya Muhammad. Enggak ragu lagi, Muhammad itu orang gila. La syakka tidak ada ragu indana di samping kami al-ana sekarang fi jununi Muhammad, di dalam gilanya Muhammad. Bata semalam malam ya Muhammad, al-laila dalam malam kullahu. Wa huwa Muhammad yatakallamu itu bicara Muhammad. Wa huwa Muhammad majnunun itu gila. Semalam malam teriak-teriak, ya bani fulan, ini uhadhirukum min adzabi yaumil akhirah. Dalam hadis lain, aku ceritakan, andaikan di belakang gunung, sono belakang gunung itu ada musuh banyak mau menyerang kita. Kemudian orang percaya, pindahlah, selamatlah dia. Udah enggak percaya, akhirnya musuh datang, dibunuh habis semua orangnya. Artinya Rasulullah memberikan peringatan, ini di belakang dunia ini ada siksa jahanam. Kalau kamu percaya ya, kamu iman, kamu selamat. Kalau tidak percaya ya, bagikan orang dengan, sono ada tentara banyak, kita mau dibunuh oleh mereka. Kalau yang percaya, menghindar, bersunyi, selamatlah. Kalau dia percaya, tentara datang, dihabisin kita. Batas semalam malam ialah Muhammad al-laila dalam malam kullahu zulul lail wa huwa yang mana Muhammad yatakallamu itu bicara Muhammad. Ya bani fulan, ini uhadhirukum min adzabi yaumil akhirah. Bahwa maka adapun Muhammad majnunun itu gila. Binadharihim dengan pandangannya kufar Mekah ila a'malihi kepada amal-amalannya baginda Muhammad al-mukhalifati yang bertentangan di a'malihim kepada amal-amalnya kufar Mekah. Wahum yang mana adapun kufar Mekah yadhunnuna itu menyangka kufar Mekah
annahum maksudnya kufar Mekah uqala, itu orang-orang yang berakal. Haitsu takalabu, sekiranya bersusah payah ialah kufar Mekah ala dunia, atas mengumpulkan dunia. Susah payah. Haitsu takalabu, sekiranya bersusah payah ialah kufar Mekah ala dunia, atas mengumpulkan harta dunia. Wasaru, dan menjadi ialah kufar Mekah yaksibun, itu kerja keras ialah kufar Mekah. Wa yadakhirun, dan menyimpan kekayaan, takut nanti paceklik tahun depan, sekarang kita ngumpulin harta sebanyak-banyaknya. Wa yadakhirun, dan menyimpan kekayaan ialah kufar Mekah. Wa yatafakharun, dan saling berhebat-hebatan, gua paling kaya daripada ente. Ya enggak, saya paling kaya daripada ente. Bermegah-megahan, bermegah-megahan harta ke dunia. Wa tafakharun, dan saling bermegah-megahanil kufar Mekah ke dalam dunia. Wa yatakatsarun, dan saling berbanyak-banyakan dunia ialah kufar Mekah. Nah, wa huwa adapun Muhammad la yubali, itu tidak memperdulikan ialah baginda Muhammad bisyai'in, dengan sesuatu min dzalika daripada dunia, dari dunia. Enggak mau banyak-banyak dunia, enggak mau takatsur, enggak mau hobi syahwat, enggak mau. Adanya menyempurnakan pengabdian diri kepada Allah sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Maka Allah bagi hidayah yang beriman kepada Allah dan baginda Muhammad banyak, yang menentang juga banyak. Wa huwa, yang mana adapun baginda Muhammad la yubali, itu tidak memperdulikan ialah baginda Muhammad bisyai, dengan sesuatu min dzalika daripada ad-dunya, hubbu syahwat, at-takatsur. Qalu, berkata al-kuffar Makkah, inna usunya Muhammad majnunun, itu gila. Karena bertentangan dengan kelakuan mereka. Qalu, berkata al-kuffar Makkah, inna usunya Muhammad majnunun, itu gila. Qala, berfirmanilah Allah Ta'ala, awalam yatafakkaru. Awalam tafakkaru, apakah dan tidak berfikir kufar Mekah? Hal tafakkaru, apakah lebih baiknya mereka berfikir? Idza sta'malu, apabila menggunakan ila kufar Mekah, ukulahum, kepada akal-akalnya kufar Mekah, wa nadharu, dan melihat ila kufar Mekah fi hali Muhammadin, di dalam tingkahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabayyana, maka jadi jelas lahum, kepada kufar Mekah, ma bisahibihim min jinnah. Ma bisahibihim, tidak ada, yang manafi di sini. Ma bisahibihim, tidak ada itu di temannya kufar Mekah maksud Muhammad min jinnatin, ada pun sifat gila. Muhammad itu bukan gila. Tabayana, maka jadi jelas lahum, bagi kufar Mekah, ma bisahibihim min jinnah, ialah ma bisahibihim min jinnah. Ma bisahibihim, tidak ada itu di temannya kufar Mekah itu Muhammad min jinnatin, ada pun sifat gila. Muhammad itu enggak ada sifat gila. Alimu, pada mengetahui, mestinya alimu pada mengetahui ialah kufar Mekah, anna hadza, pada sunya ini tingkahnya Muhammad, laisa, itu bukannya ialah tingkahnya Muhammad, tasarrufatil majnuni, itu beberapa kelakuannya, penggunaannya orang gila. In huwa illa nadhirum mubin. In huwa, tidaklah adapun Muhammad illa nadhirun, kecuali itu nabi yang memberikan peringatan, mubinun, yang jelas. Hanya di Mekah, orang Mekah enggak mengindahkan baginda Nabi, bahkan baginda Nabi tambah sulit di Mekah. Akhirnya, apakah secara wahyu atau ijtihadnya baginda Muhammad, akhirnya baginda hijrah ke Madinah, mencari teman-teman
yang sefaham, yang sehati. Akhirnya di Madinah orangnya sefaham dengan baginda Muhammad. Akhirnya muhajirin dari Mekah digiring oleh Rasulullah hijrah ke Madinah, hijrah ke Yathrib. Sampai di sana Masya Allah terjadi muhajirin Ansor, menguatkan iman, menguatkan amalannya. Akhirnya Allah peringatkan memberikan kewajiban jihad. Jihadlah, itu tahun kedua. Ini Nabi di Mekah setahun yang pertama itu belum ada puasa Ramadan. Sudah ada Ramadan tapi belum ada, dan belum ada jihad. Nah, puasa yang kedua sudah Ramadan, sudah wajib puasa dan mulai disyariatkan jihad. In huwa tidaklah adapun Muhammad, inya inafi ini. In huwa tidaklah adapun Muhammad illa nadhirun, terkecuali itu seorang yang memberikan peringatan mubinun yang jelas. Ai bayyinul indzari, yang jelas peringatan. Kullu abdin, ada setiap hamba lillahi bagi Allah, salihin yang soleh. Setiap hamba Allah yang soleh, baina sufaha, yang hidup di tengah orang-orang bodoh. La Buddha, itu pasti ayat mau hendak menuduh ialah sufahahu kepada kullu abdin salih, dituduh bil jununi, dengan gila. Jadi bukan setiap Nabi Muhammad saja. Kalau kamu menjadi hamba Allah yang soleh, hidup di tengah-tengah orang bodoh, mengatakan kamu itu gila. Karena kelakuannya akan beda dengan mereka. Kullu abdin, ada setiap hamba lillahi bagi Allah, salihin yang soleh, baina sufaha, yang hidup di tengah-tengah orang bodoh. La Buddha, itu pasti ayar mau ialah hendak, ayarmu ialah hendak menuduh ialah sufaha hu pada kullu abdin bil jununi, dengan sifat gila. Awalan di dalam permulaannya pasti mula-mula kamu akan dituduh gila. Dikaunihi, karena adanya kullu abdin tadi, yukhalifu, itu bertentangan ialah kullu abdin hum kepada sufaha, fil a'mal, di dalam beberapa amalannya, wal aqwalan, beberapa ucapannya. Karena hamba yang soleh hidup di tengah-tengah orang yang bodoh, amalannya beda, ucapannya beda. Maka mereka itu dengan emosinya dan dengan akhlak yang buruknya langsung ente dituduh gila. Wathanian, dan keduanya, yang kedua, wathanian, dan keduanya, anna nabiyalah baina nabi sunya baina nabi sallallahu alaihi wasallam indama yukabidu, dikala menghadapi dengan susah payah al-wahya, kepada wahyu. Rasulullah turun wahyu, itu Rasulullah enggak menyangka hidup pada dirinya. Saking dahsyatnya wahyu itu, wah mati nih saya ini. Setiap turun wahyu, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, sehingga aku Muhammad akan melempar kepada kamu ucapan yang berat. Setiap wahyu datang, des Rasulullah, mati saya ini. Enggak nyangka hidup.
Saking beratnya wahyu. Ya orang-orang kafir yang bodoh kan melihat begitu kan tambah benci. Wah gila ini Muhammad. Akhirnya begitu kerjanya. Indama yukabidu dikala menghadapi dengan penuh susah payahlah bagi Nabi Muhammad al-wahya kepada wahyu. Karena itu berada yadharu itu menjadi nampak jelas minhu dari baginda Muhammad ahwaluman ialah tingkah-tingkahnya orang nazara yang melihat ialah man ilaihi kepada Nabi Muhammad fitilkal halah dalam tingkahannya Nabi sedang menerima wahyu. Yasimu mensifati ialah man nazara ilaih kepada baginda Muhammad bil jununi dengan gila. Pasti wah Muhammad ini gila. Ya, nabi-nabi yang dulu juga sama. Sangka gila, sangka tukang syair, sangka tukang sihir. Yasimu mensifati yalah man nadhara ilaihi kepada baginda Muhammad bil jununi dengan gila. Awalam yang dulu wallahu a'lam.